Soalan yang kita hadapi dalam lalu lintas di Kabupaten Bengkalis, terutama di Bengkalis Daratan ini, seperti apa sekarang, Pak? Salah satunya. Jadi yang menjadi prioritas kami untuk wilayah Bengkalis sendiri terkait dengan arus lalu lintas di jalur rigid, tepatnya di Kecamatan Pinggir. Ya, kemarin juga pada saat libur panjang long weekend, kami juga sudah menggelar kekuatan. Ada sekitar 40 personel kami turunkan untuk mengantisipasi kemacetan di jalur rigid, yang mana kemarin kami juga pada saat arus balik juga menggelar kekuatan juga. Dari pihak kontraktor juga sudah kami himbau untuk segera memasang rambu-rambu dan kelengkapan untuk antisipasi laka lantas sendiri. Persoalan real di lapangan yang dihadapi dan persoalan kelancaran lalu lintasnya seperti apa, Pak? Kami sudah melaksanakan pengaturan di jalur rigid sendiri. Kami melihat ada beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka memberikan kelancaran kepada para pengendara, yaitu yang pertama, penyebab dari kemacetan sendiri adalah sering terjadi kendaraan yang rusak di jalur rigid. Jadi apabila terjadi kendaraan yang rusak, otomatis terjadi kemacetan yang cukup panjang karena tidak ada alternatif yang bisa dilalui. Ada beberapa alternatif yang bisa dilalui, tapi dari kami sendiri tidak menyarankan karena jalan tersebut melewati perkebunan sawit. Kami juga khawatir nanti para pengendara malah kesulitan melewati jalan tersebut. Kemudian juga yang kedua, kami melihat bahwa kesadaran masyarakat kita ini terhadap budaya antri masih kurang. Jadi bila polisi tidak ada di lapangan, kami melihat banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menyerobot antrian, sehingga menyebabkan kemacetan. Kenapa bisa terjadi macet apabila kendaraan itu menyerobot? Karena space untuk kendaraan lewat itu tidak cukup. Seperti contoh, apabila kendaraan sudah banyak di bahu jalan, sudah membuat 2 lapis antrian, otomatis kendaraan yang akan berjalan pada saat kami buka, seperti contoh dari Pekanbaru, akan kesulitan melewati kendaraan-kendaraan yang di kanan kirinya sudah ada kendaraan lagi gitu. Jadi kalau misalnya kendaraan besar yang mungkin seperti contoh kemarin kami melihat ada trailer yang bawa alat berat, otomatis space-nya itu kan melebihi. Otomatis kalau kendaraan itu dibikin 2 lapis, secara tidak langsung akan memperlambat kendaraan yang akan lewat. Dan bukan hanya memperlambat, tapi malah bikin macet, yaitu membuat kendaraan jadi stuck. Sehingga beberapa menit itu sangat berpengaruh terhadap kemacetan. 1 menit kendaraan berhenti di lokasi rigid, otomatis kendaraan tersebut juga akan lebih panjang macetnya gitu loh. Nah, kemudian juga yang ketiga, kami juga menyadari bahwa keterbatasan personil kami di lapangan yang mungkin tidak bisa 24 jam turun terus-menerus. Kami juga sempat melihat secara aneh kami sendiri bahwa perlu memang turunnya personil kita secara kekuatan besar apabila di waktu-waktu tertentu seperti liburan panjang. Makanya kemarin pada saat liburan panjang, kami turunkan seluruh kekuatan baik dari Polsek Pinggir, kemudian dari unit lantas yang BKO di Duri, kami turunkan semua untuk memperlancar arus sehingga tidak terlalu terjadi kemacetan panjang. Untuk perkiraan waktu memang kami buka tutup apabila terjadi kemacetan panjang bisa di atas 30 menit akan kami buka. Namun kalau memang sudah mencapai jalur yang lebih panjang lagi, bisa 1 jam kami buka antriannya. Kira-kira apa tindakan yang kita lakukan di lapangan dan terkait kekurang sabaran dan ketidaktertiban para pengguna jalan? Jadi kami pun sudah melaksanakan beberapa upaya. Selain dari melakukan peneguran, kemudian penindakan tilang kepada yang pengendara yang menyerobot, kami juga sering memberikan himbauan-himbauan. Baik itu melalui media sosial, kami juga sering menyampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan budaya antri di jalur rigid. Karena memang ini untuk kebersamaan juga, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kenyamanan pengendara lain.
Gitu. Jadi kemarin sudah beberapa kali kami melakukan penindakan dengan tilang kepada para pengendara yang menyerobot antrian sehingga menyebabkan macet. Dan alhamdulillah sejak kami menyampaikan di media, kemudian kami sebarkan melalui media sosial, kami juga melihat sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat untuk budaya antri. Yang dulunya mungkin pada awalnya mereka selalu melihat ada space jalur yang kosong, mereka akan masuk. Ternyata dengan kami melakukan penindakan tegas, alhamdulillah kemarin juga sudah ada budaya antri dari masyarakat, sehingga untuk kemacetan pun tidak terlalu panjang. Kira-kira dalam penindakan tersebut berapa surat tilang yang sempat kita keluarkan sampai sekarang tadi? Untuk surat tilang sendiri sudah kami laksanakan penindakan terhadap pengendara yang menyerobot antrian, mulai dari diberlakukannya buka tutup di jalur rigid sampai sekarang ada kurang lebih 30 tilang yang sudah kami tilang, baik itu kendaraan bus, kendaraan mobil pribadi, travel, dan lain-lain. Namun memang kalau masih bisa kami lakukan peneguran, mereka kami suruh balik kanan dan mengikuti antrian. Kira-kira perangkat rambu-rambu sendiri di seputar rigid beton itu apakah memadai atau tidak? Memang kemarin kami sudah koordinasi sebelum pelaksanaan libur panjang ini, kami juga sudah turun ke lapangan. Kami juga ada himbau kepada kontraktor untuk penyelenggara jalan untuk melengkapi lagi rambu-rambunya. Memang kami kemarin melihat masih minim dan ukurannya juga kecil, dan kami sudah tegaskan kepada penyelenggara jalan untuk melengkapi lagi, karena memang butuh himbauan-himbauan yang lebih banyak kepada para pengendara ini untuk lebih memahami budaya antri. Kira-kira dalam koordinasi dengan pihak pelaksana pekerjaan di lapangan, pekerjaan ini sendiri akan sampai kapan kan? Jadi kemarin untuk jarak 900 meter sudah dikerjakan semua, baik dari LC di bawah dan juga rigid di atas. Jadi sudah sampai 900 meter dan sekarang masih tahap menunggu pengeringan, kurang lebih mungkin sekitar 20 hari, 21 hari biasanya. Namun untuk penyelesaian seluruh jalur rigid ini diperkirakan H-7 Lebaran sudah selesai. Jadi kami juga sampaikan kepada pihak penyelenggara jalan, kalau memang bisa H-7 sudah open traffic semua kami bilang, karena ini untuk mengantisipasi para pengendara yang mungkin melakukan arus mudik ya, baik dari arah Duri ke Pekanbaru maupun Pekanbaru Duri, yang mana kita ketahui jalur lintas Duri Pekanbaru ini merupakan jalur lintas yang paling banyak dilalui para pengendara untuk wilayah Riau, selain dari wilayah Bangkinang menuju Payakumbuh. Namun untuk arah Medan, arah Dumai, semuanya banyak melalui jalur ini. Kira-kira di sistem buka tutupnya sendiri, sebelum mungkin kita turun ke lapangan, dengan setelah kita melakukan berbagai perbaikan, kelemahan sistem buka tutup dulu seperti apa dan apa upaya untuk memperbaikinya? Jadi untuk sistem buka tutup kami selalu melihat situasional namanya. Jadi kalau misalnya arah Pekanbaru itu lebih banyak, maka akan kami buka lebih lama untuk jalur dari Pekanbaru. Jadi kami himbau kepada masyarakat jangan selalu berpersepsi yang negatif terhadap kami, karena kenapa mungkin salah satu jalur kami buka lebih lama, karena yang diketahui di lapangan adalah anggota kami sendiri dan juga para petugas yang di rigid itu. Jadi kalau misalnya dari arah Pekanbaru yang lebih banyak, otomatis kami buka yang dari arah Pekanbaru. Jadi kami kalau misalnya di situasi yang normal, kami cuma akan melakukan mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menit. Namun kalau sudah terjadi antrian yang cukup panjang, kami akan melihat situasional saja. Kalau misalnya dari Pekanbaru yang banyak, yang mau tidak mau dari arah Pekanbaru kami buka lebih lama. Sebagai contoh mungkin antrian dari Pekanbaru itu sudah mencapai kurang lebih 2 km, sedangkan antrian dari Duri mungkin hanya 500 meter saja. Otomatis dari arah Pekanbaru akan 2 kali lipat lebih lama kami buka jalannya dibanding yang dari arah Duri. Kira-kira dan apakah kita 24 jam anggota kita standby di sana atau tidak? Persoalannya mungkin ketika anggota di sana mungkin pengendara tertib, tidak ada yang nyerobot. Tapi mungkin ketika ada jeda kosong, bisa jadi mereka nyerobot. Itu 24 jam sehari semalam atau bagaimana Mbak? Jadi untuk anggota, kami sudah tempatkan anggota unit lantas pinggir di situ. Namun kami apabila misalnya antisipasi liburan panjang, otomatis kan agak terjadi peningkatan arus kendaraan. Volume kendaraan pasti akan meningkat.
pada saat di situ kami akan turunkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi kendaraan menyerobot. Namun biasanya kalau pada saat hari-hari biasa yang mungkin normal, paling cuma di sekitar 200-300 meter saja antriannya, dan itu tidak menyebabkan kemacetan yang lama. Kira-kira kemacetan yang terjadi setelah mungkin kita terus itu paling panjang berapa kilo? Jadi dulu kalau tidak salah beberapa hari yang sebelumnya itu pernah memang paling panjang itu 9 km. Paling panjang 9 km antrian kendaraan dikarenakan terjadinya adanya mobil yang rusak atau patah as di jalur rigid. Jadi kalau sudah patah as di jalur rigid otomatis semuanya berhenti. Makanya kami selalu menyampaikan kepada para pengendara, khususnya angkutan berat, ya untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan. Kalau misalnya akan melewati jalur tersebut, mohon dicek terlebih dahulu kondisi kendaraan sehingga tidak menyebabkan macet di jalur rigid. Selain pihak Satlantas, apakah ada pihak lain yang ikut dilibatkan dalam membantu mengatur lalu lintas di proyek rigid beton benar? Jadi untuk pengaturan sendiri memang kami sudah turunkan personil, namun dari pihak penyelenggara jalan sendiri, kontraktor juga menunjuk petugas-petugas untuk melaksanakan sistem buka tutup, yang mana memang sepengetahuan kami di lapangan intinya diserahkan kepada pemuda-pemuda setempat, yang mana memang daerah tersebut yang memang lagi dikerjakan rigid, jadi dimanfaatkanlah untuk pemuda-pemuda setempat untuk melakukan sistem buka tutup tersebut untuk mengatur arus lalu lintas. Menurut evaluasi kita sampai sejauh ini, apakah sudah ada peningkatan kesadaran dari pengguna jalan, apalagi setelah dikeluarkan tilang 30 itu? Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah saya lihat sejak kami sudah melakukan penertiban, kemudian juga kami melakukan penindakan tegas dengan tilang, masyarakat sudah mulai memahami. Sebagai contoh, kemarin pada saat saya melaksanakan pengaturan di jalur rigid pada saat arus balik, ada pengendara yang mencoba menerobos karena melihat adanya petugas polisi di lapangan. Akhirnya mereka mundur sendiri, tidak perlu kami tegur, malah mereka sudah sadar sendiri untuk mundur karena mereka sudah tahu posisinya bahwa kalau melakukan menyerobot atau menyerobot antrian otomatis ditindak sama petugas. Ya, selain rigid beton di Pangkalan Liput ini kan, apakah mungkin tahap kedepannya masih ada lagi proyek-proyek serupa yang juga akan menimbulkan persoalan seperti ini dan mungkin kita juga akan terlibat di lapangan? Jadi untuk proyek yang lain kami sudah koordinasi dengan PU sendiri dan BPDOJ sendiri juga. Untuk tahun ini memang rigid cuma satu informasinya di pinggir. Kemudian juga yang menjadi hambatan kami juga ada pengerjaan jembatan Semunai. Jembatan Semunai ini memang sudah lama sekali menjadi polemik dan juga menjadi kendala bagi para pengendara, khususnya yang melewati jalan jembatan tersebut. Jadi memang sekarang juga dalam tahap pengerjaan. Kemungkinan pun nanti setelah dua sisi dari sebelah jembatan itu dikerjakan, otomatis posisi jembatan di tengah akan dirubuhkan, akan diganti yang baru. Mungkin yang terakhir closing statement, himbauan kepada pengendara dan mungkin pihak terkait agar arus lalu lintas ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Kepada para pengendara, khususnya masyarakat yang melewati jalur lintas di Pekanbaru, kami berharap agar mengutamakan keselamatan, kemudian juga tertib dalam berlalu lintas. Bila memang melewati jalur rigid ataupun jalur antrian, agar memang lebih meningkatkan budaya antri, karena ini untuk kepentingan bersama juga. Jangan nanti malah gara-gara menyerobot malah jadi macet semua. Kami juga selalu mengeluarkan kepada masyarakat untuk bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.